Selamat bertemu kembali dalam acara renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Surga, Bapak Ibu, mendadak sunyi senyap. Mengapa? Saya menduga sebab ada orang-orang dari bumi yang mendadak tiba, dan mereka adalah manusia-manusia yang mengalami rapture yang dipimpin sendiri oleh Yesus Kristus. Hal ini diterangkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu dari Wahyu 7 ayat 9 dan 7 ayat 13. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari manakah mereka datang?" Aku di sini, Bapak Ibu, adalah Yohanes yang melihat itu. Tanya jawab ini menerangkan arti dari sorga yang mendadak sunyi senyap tersebut. Karena kita-kita yang mengalami rapture tiba di paradise atau nirwana dengan jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan. Dari Wahyu 7 ayat 14, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba." Bapak, Ibu, dan saudara, kesusahan yang besar yang manakah yang kita alami? Kuda putih, merah padam, hitam, dan hijau kekuningan sudah memberikan kita kesusahan yang besar. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus, dengan efisiensi 4 makhluknya sudah melawan kerja kuda-kuda tersebut di keempat penjuru angin. Jadi penderitaan yang kita alami di bumi bisa ditanggung dan tidak melampaui ketahanan kita. Dari Wahyu 7 ayat 15 dan 16, "Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi." Bapak, Ibu, kita yang mengalami rapture, posisi kita adalah di hadapan tahta Allah. Dan apa yang akan kita kerjakan di bumi tidak terbuang percuma, tetapi kita akan melayani Tuhan dengan memuji dan mengagungkan Dia siang dan malam. Berarti kita telah melanjutkan apa yang telah kita kerjakan selama ini, yaitu pujian dan penyembahan. Untuk akomodasi kita sudah disediakan kemah yang terbentang, dan tidak ada matahari yang menyengat kena kulit lagi. Kita tidak akan mengalami panas terik lagi. Wahyu 7 ayat 17, "Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka."
Bapak Ibu, kita mempunyai seorang gembala yang akan memimpin kehidupan kita, dan dia akan menuntun kita ke mata air kehidupan yang membuat kita tidak akan haus lagi. Tidak akan ada lagi kesedihan yang membuat kita mencucurkan air mata. Allah akan menghapus air mata kita selama-lamanya. Kita akan bersama Tuhan Yesus Kristus untuk perjamuan anak domba dan turun ke bumi bersama-sama dengan Dia untuk perang Armageddon yang terakhir, yang melenyapkan semua musuh-musuh Yesus di atas permukaan bumi. Sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus yang akan melindungi dan menjaga kita dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan sakit penyakit. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.